0,8. Nih, 0,7 sekarang sudah turun. Dikarenakan ini sudah jalan, berarti langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita cek bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teknisi kampung Sutar Bay dan Sutar Veter. Kali ini kita dapat panggilan ke daerah tetangga ini, lagi dapat panggilan servis kulkas. Ini mereknya LG. Kata yang punya, kulkas ini tidak bisa dingin dikarenakan kompresornya tidak nyala, hanya lampunya yang nyala. Oke, kita sudah beberapa kali sudah memperbaiki masalah yang terjadi seperti ini. Lampu nyala tapi kompresor tidak nyala. Oke, gimana caranya? Ikuti tutorial berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami Sutar Bay dan Sutar Veter, agar kami bisa berbagi rezeki, berbagi pengalaman dengan sesama yang membutuhkan. Semoga yang dukung channel YouTube kami diberikan rezeki yang melimpah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek pakai tang ampere. Seandainya tidak punya tang ampere, mau langsung mengeceknya adalah dicek di bagian overload sama PTC-nya. Seandainya dua komponen itu bermasalah, overloadnya putus atau PTC-nya tidak nyambung, itu juga akan membuat si kompresor tidak berbunyi. Nah, setelah itu, seandainya overload sama PTC itu nyambung normal, yang harus kita cek yang kedua adalah bagian termostatnya. Dikarenakan apa? Biasanya termostat itu juga mempengaruhi hidupnya si kompresor. Oke? Sekarang kita eksekusi apakah yang terjadi pada kulkas LG yang tidak bisa dingin, hanya lampunya yang hidup. Oke, sekarang kita eksekusi. Oke, pertama yang harus kita sediakan adalah tang ampere untuk mengetahui arus yang masuk ke dalam kompresor ini. Oke, sekarang kita coba apakah ini nyambung. Oke, kita colokkan. Nah, di sini tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi tidak ada setrum yang masuk ke bagian kompresor ini. Oke, tidak ada setrum. Nah, apa yang harus kita lakukan? Langkah yang kedua, kita cabut dulu. Kita buka bagian PTC-nya. Ini PTC-nya di sini. Nah, kita buka bagian PTC-nya ini. Kemungkinan besar overload sama PTC-nya itu yang menjadi masalah. Oke, cara bukanya pertama kita congkel dulu pakai kayak gini, lalu kita dorong ke depan. Kayak gini sudah. Nah, ini dia penampakan overload sama PTC-nya. Oke, sekarang kita cek satu persatu apakah PTC yang bermasalah atau overloadnya yang bermasalah. Kita buka saja. Ini dia penampakannya. Nih penampakannya di sini ini menggunakan kapasitor. Si LG-nya menggunakan kapasitor. Sekarang kita cek bagian-bagiannya. Ini yang dinamakan overload dan ini yang dinamakan PTC. Kita cek dulu
keduanya. Oke, hidup ya, nyala. Pertama kita cek bagian overloadnya. Overloadnya dia nyambung, tapi di 2,0. Biasanya kalau bagus itu 0,7 atau 0, pokoknya 0, ini 1,8. Terus kita cek bagian kapasitas PTC-nya. Ini ke sini nyambung dia. Ke sini udah nyambung, ke sini udah nyambung. Oke. Sekarang untuk memastikannya kita buka dulu bagian ini yang karena ini pakai kapasitor ya. Nah, ini dia. Ini kapasitornya 17 mikro 300 volt AC. Biasanya ini bukan aslinya, ini sudah gantian ya. Ini sudah digantian. Biasanya ini 250 volt 25 mikro. Oke, ini 17 mikro dan ini 300 volt. Biasanya ini 25 mikro sama 250 volt. Oke, kita sekarang beranjak ke bagian PTC-nya, nanti kita cek, kita sambungkan langsung nanti. Kita cek dulu. Oke, sekarang kita coba langsung ke bagian kompresornya. Tadi kita cek bagian PTC-nya itu nggak nyambung satu sama lain, dan kita sekarang tanpa melalui colokan aslinya, kita menggunakan colokan lain yang langsung ke bagian PTC sama ke overloadnya. Seandainya ini jalan, nah, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita cek bagian termostatnya. Seandainya ini jalan, berarti termostat itu yang bermasalah. Oke, sekarang kita colokkan ke listrik PLN. Di sini sudah jalan 1,2 0,8. Nih, 0,7 sekarang sudah turun. Dikarenakan ini sudah jalan, berarti langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita cek bagian termostatnya. Biasanya seandainya kulkas itu hanya hidup lampunya saja, kompresor tidak nyala, itu biasanya terjadi kerusakan pada bagian termostatnya. Oke, tinggal kita ganti bagian termostatnya. Ini di sini sudah berjalan dan di 0,7. Oke, di nameplate nggak ada ya. Di nameplate di sini rate inputnya 70 watt. 70 watt sama dengan 0,7. Nah, di sini sudah jalan di 0,7. Biasanya seandainya ini normal, ini akan panas bagian belakang atau bagian pinggirnya. Kita cek dulu, takutnya ada arus yang jalan, enggak ada. Nah, ini di sini sudah menunjukkan bahwa kondensornya ini sudah panas. Sudah panas, Pak. Coba dicek, Pak. Nih. Ya. Kalau seandainya kondensor sudah panas di bagian belakang atau bagian sampingnya ini, dia itu di dalam pasti akan dingin. Oke. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita benahin bagian PTC sama overloadnya, dikarenakan PTC sama overloadnya ini tidak apa-apa, dan kita
cek bagian termostatnya. Oke, sangat mudah sekali, bisa dikerjakan oleh emak-emak atau oleh orang awam pun juga bisa mengerjakan seperti ini. Yaitu langkah-langkahnya seperti yang kita kerjakan tadi, itu ikuti langkah-langkahnya biar tidak gagal paham. Oke, sekarang kita cek bagian termostatnya. Oke, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita cek bagian termostatnya. Biasanya seandainya overload sama PTC itu tidak bermasalah, setelah kita coba tadi hidup normal dan panasnya juga normal, di dalam sudah dingin. Sekarang langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita cek bagian termostatnya. Biasanya seandainya termostat itu putus atau rusak, itu tidak akan mengirim arus listrik ke bagian kompresornya. Jadinya kompresornya itu tidak bekerja dengan sempurna. Oke, sekarang kita cek bagian termostatnya. Mana yang dinamakan termostat? Kita buka bagian dalamnya. Biasanya dia ada di bagian pinggir. Ini dia termostatnya di sini. Oke, ini adalah pengukur suhu. Nah, jika menginginkan suhu rendah, sedang atau tinggi, itu kita hanya memutar bagian ini, bagian pengukur suhunya. Oke, sekarang kita cek bagian suhunya. Dapat bagian suhu. Kenapa kan? Ini adalah termostatnya. Ini bagian termostatnya. Oke, ini adalah bagian termostatnya. Oke, sudah kita copot. Lalu sekarang kita cek. Oke, sekarang kita matikan dulu. Nah, ini
ini sudah mati. Pas di sini dia tuh sudah mati. Nah, ini. Oke, sudah mati. Dan kita cek bagian soketnya. Ini dia hidup, nyambung. Kita sambungkan ke bagian ini, ke bagian satunya. Oke, ini sudah tersambung dan kita hidupkan. Nah, ini tidak ada pergerakan sama sekali. Oke, tidak nyambung. Biasanya ini nyambung seperti ini. Biasanya dia nyambung. Ini tidak nyambung sama sekali. Oke, sekarang sudah kita ketahui bahwa kerusakan itu terjadi pada termostat yang mati. Oke, sekarang kita ganti dengan termostat yang baru. Oke, sekarang kita mendapatkan termostat yang baru ini. Nah, sekarang kita cek bagian soketnya. Apakah ini nyambung? Dia nyambung 0,8. Coba kita matikan. Dia akan mati. Oke, coba kita hidupkan. Dia akan nyambung. Oke, sekarang kita pasangkan lagi ke tempatnya. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Oke, sekarang kita ganti termostatnya. Sekarang kita coba colokkan ke listrik PLN. Apakah ini jalan? Oke, kita colokkan ke listrik PLN. Nah, ini dia sudah jalan. Di sini 1,3 turun ke 0,8. Nanti dia akan turun lagi di 0,7. Oke. Di 0,7 kulkas ini akan kembali normal lagi. Oke, setelah kita ganti termostatnya, kita colokkan ke listrik PLN dan kita cek bagian belakang. Bagian belakang sudah panas dan di sini pasti akan dingin. Ini dia sudah dingin. Mulai dari depan dia sudah dingin. Oke. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami Sultan Baidun Sultan Veter, agar kami bisa berbagi rezeki, berbagi pengalaman dengan sesama yang membutuhkan. Semoga yang dukung channel YouTube kami diberikan rezeki yang melimpah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.